Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan sehat itu kita bisa mencari rezeki ya dimanapun ya. Tetapi kalau nggak sehat, ya kita tidak bisa. Oleh karena itu kita saling bantu doa, support satu sama lain untuk memohon supaya kita meraih kesuksesan atau sesuai dengan keinginan kita. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang guest in house dan house use. Seperti apa pembahasan tentang guest house dan house use? Yuk kita tonton videonya. Nah, kedua istilah itu sebenarnya kayaknya hanya istilah ringan-ringan saja, tapi ini hal yang sangat penting bagi siapa saja yang sedang mempelajari materi perhotelan dan pariwisata, dan siapa saja yang ingin menambah atau sedikit pengetahuan tentang hal tersebut ketika kita menginap di hotel. Ya kita bisa membedakan kalau dengar istilah dua itu, yaitu guest in house dan house use. Ya, tentunya ada perbedaannya. Yang pertama saya ingin jelaskan tentang guest in house dulu. Nah, guest in house artinya tamu-tamu yang menginap di hotel pada hari itu dinamakan guest in house. Jadi tidak memandang itu tinggal di standar room, tinggal di eksekutif, tinggal di suite penthouse yang harganya mahal, jadi mulai yang harga terendah sampai harga yang tertinggi. Bagi tamu siapa saja yang menginap itu dinamakan guest in house. Jadi house itu rumah, guest itu tamu. Jadi tamu yang menghuni rumah kita atau kamar-kamar kita, karena pada dasarnya kan kamar itu tidak dibeli ya, seolah-olah kita itu membeli ya, tapi itu sebenarnya harga sewa kamar. Ya kalau membeli itu kan boleh dibawa pulang. Nah ini kamar kan tidak boleh dibawa pulang. Jadi sebenarnya bukan beli kamar, tapi menyewa kamar. Nah itu yang dinamakan dengan guest in house. Tentunya juga kamar itu kan berbeda-beda tipenya, berbeda harganya, berbeda dengan view-nya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketertarikan atau promosi kamar hotel atau kepemilikan daripada hotel itu beraneka ragam tergantung dari lokasi hotel tersebut. Makanya view-nya ada yang lake view kalau kita di tepi danau, terus city view kalau kita itu di tengah hotelnya di tengah-tengah kota. Tetapi pada dasarnya hampir hotel semua itu dihias dengan hiasan dengan fasilitas yang komplit, sehingga tamu itu berkunjung ke hotel itu sekaligus wisata. Ada tempat hotel itu bisa dijadikan tempat wisata atau hiburan bagi tamu-tamu yang datang, karena fasilitasnya makin tinggi tingkat bintangnya, fasilitasnya makin komplit. Nah makanya tamu itu betah untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hotel itu sendiri. Sekarang kita menjelaskan tentang istilah house use. Ya, house itu rumah, ada rumah itu kamar, use itu menggunakan. Jadi house use adalah kamar yang ditempatin oleh staf hotel atau direksi owner yang sedang bertugas ya. Jadi karena kamar itu dihuni oleh kita sendiri, oleh petugas hotel sendiri, itu dinamakan house use. Jadi menggunakan kamar produk kita sendiri ya. Lah, kenapa kok bisa
tak apa boleh karyawan atau kita sendiri menempatin kamar kita sendiri. Nah, di hotel itu ada yang namanya duty manager atau on duty, ya. On duty waktu itu video yang sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan antara duty manager dan on duty. On duty adalah ya manajer yang bertugas karena hotel operationnya 24 jam. Jadi ada manajer itu bergantian on duty-nya atau piket lah gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu piket. Nah, jadi setiap weekend biasanya atau ada kalau hotel-hotel yang menentukan keperluannya itu kan disesuaikan tingkat kebutuhan operasional hotel itu sendiri. Jadi ada yang piketnya itu di weekend karena weekend itu para manajer kan pada libur ya Sabtu Minggu, jadi ada yang piket gitu. Ada yang piket jadi itu yang diberikan kamar ya karena selama piket itu 24 jam itu ada di hotel. Jadi piket rutin sesuai terjadwal, yang piket itu manajer apa atau manajer housekeeping misalkan atau front office atau yang lain gitu. Nah, itu dinamakan house shoes. Khusus itu ya sesuai keperluannya, itu ya. Jadi, ketika hotel memerlukan, piket atau pengawasan yang ekstra, tidak harus di weekend saja, itu hari-hari biasa juga, misalkan ada event besar ya, event besar karena hotel, kalau fasilitasnya, luas kan event-event-nya, itu banyak. Ya, event kan tujuannya untuk mempromosikan juga, untuk menghasilkan juga kalau disewakan oleh kepada orang lain kan tentunya. Jadi di mana ada event besar kan orang harus ada yang bertanggung jawab. Orang atau staf hotel yang bertanggung jawab dalam hal event tersebut, itu disediakan kamar supaya ada untuk istirahatnya, untuk controllingnya, itu diberikan kamar ya. Nah, itu juga dinamakan house use ya. Jadi apa bedanya antara guest in house dengan house use? Itu kalau guest in house itu tamu yang membayar, yang menempati kamar gitu. Tetapi kalau house use itu staf hotel yang bertugas yang menginap di hotel tanpa dikenakan biaya ya. Nah, karena itu adalah sedang bertugas. Orang bertugas itu tanggung jawabnya tentunya kan tinggi, jadi diberikan fasilitas supaya nggak usah pulang nginep di sini karena sekarang sedang bertugas, yaitu on duty atau piket lah gitu. Itu tadi penjelasan perbedaan antara guest in house dan house use ya. Itu mudah-mudahan itu bisa diterima penjelasan saya. Jikalau ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar apa yang belum jelas ya. Saya pikir ini saja dulu video kali ini tentang penjelasan antara guest in-house dan house use. Semoga ini bisa memberikan atau menambah wawasan bagi siapa saja rekan-rekan saya yang belum mengerti tentang dunia perhotelan, khususnya bagi para siswa atau pelajar yang sedang mempelajari tentang dunia perhotelan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.